Saat terakhir, karya Ririn Erwadi. Hujan deras membasahi bumi berikut dengan petir yang menyambar kemana-mana. Tak ketinggalan pula angin kencang yang menerpa pepohonan di depan rumahnya. Rita masih membiarkan tubuhnya diterpa angin malam. 1 detik, 2 detik, akhirnya ia memutuskan untuk menutup jendela kamarnya. Hujan malam ini membuat suasana hatinya semakin risau. Risau karena memikirkan kekasihnya yang tak kunjung menghubunginya. Ia berhenti menghubunginya setelah 30 calling darinya tak ada jawaban. Ia masih bingung dengan sikap kekasih yang akrab ia panggil Mas itu. Mas Dion. Ya, itulah panggilan untuk cowok yang sudah menemani hari-harinya 5 tahun terakhir. Tak ada konflik dalam hubungan mereka selama 5 tahun itu. Rita kembali melihat layar ponselnya. Namun, ia harus merasa kecewa untuk yang kesekian kalinya karena seseorang yang diharapkan tak kunjung menghubunginya. Padahal, dia sudah berjanji untuk menghubunginya kalau ia sudah sampai di tempat kerjanya. Tak seperti biasanya, mungkin Mas Dian capek setelah kerja seharian dan mungkin saja ia sudah istirahat. Sebaiknya aku tidak mengganggunya, pikir gadis berambut panjang itu. Ia merebahkan badannya di ranjang tempat tidurnya. Kasur itu cukup bisa membuatnya sedikit tenang. Tangannya meraih selimut tebal yang tertata rapi di atas kasur itu. Ia hendak meletakkan ke seluruh tubuhnya sebelum akhirnya suara bel terdengar keras di telinganya. Dengan langkah gontai, ia mulai menyusuri pintu rumahnya yang berjarak 10 meter dari kamarnya. Diputarnya pintu kunci itu 1 kali untuk membukanya, lalu ditariknya pintu itu dengan pelan. Dan tiba-tiba kedua matanya terbelalak melihat seseorang yang berada di depan pintu. Seseorang yang membuatnya menurunkan diri untuk beristirahat. Seseorang yang sangat ia kenal dan seseorang yang sangat ia sayangi melebihi dirinya sendiri. Lelaki itu sudah berdiri di depannya dengan basah kuyup akibat menerjang hujan lebat. Ia menggigil kedinginan, matanya sayu, wajahnya pucat pasi. Keadaannya saat itu kacau balau membuat Rita tak bisa berhenti mengobalinya karena menembus hujan lebat. Mas, ngapain kesini malam-malam begini? Tanya sembari menariknya masuk. Tak ada jawaban darinya. Mungkin air hujan itu sudah membuatnya tak mau berbicara. Ya sudah, Mas, sekarang ganti baju dulu. Pintanya dengan menyodorkan sebuah kaos dan celana jeans milik kakaknya. Namun, lelaki itu malah memegang tangan Rita dengan erat. Tangan itu sangat dingin. Ia terus menggenggam tangan Rita dengan sangat erat seraya berkata, "Aku sangat mencintaimu." Ujar bibinya gemetar. "Aku mencintaimu melebihi dari diriku sendiri," lanjutnya. "Aku juga sangat mencintaimu, Mas," balas dengan senyum ibunya. Tanpa diucapkan, Rita juga sangat mengetahui kalau lagi itu sangat mencintainya. Selang beberapa waktu, jari ponsel Rita mengguyar keheningan itu. Diraihnya ponsel berwarna coklat itu, dan di sana sudah tertera nama Emily sahabatnya. "Halo," sapa Rita. "Rit, aku ada kabar buruk untuk kamu." Suara diseberang membuat hati Rita tadinya sudah tenang dengan kedatangan Dion. Kini mulai resah dan bisa kembali. "Ada apa?" tanya Rita memberanikan diri. Dion kecelakaan dan nyawanya tidak tertolong lagi." Ada suaranya tampak gugup. Tak ada kekhawatiran di wajah Rita. Ia malah tertawa. "Apa? Kamu bilang apa? Kamu bilang Mas Dion meninggal. Kalau kamu mau buat aku jantungan, sayangnya malam ini kamu tidak berhasil. Mas Dion sekarang lagi sama aku," katusnya dengan mengenal lainnya. "Aku tahu kamu pasti terhubung dengan berita ini, tapi kamu harus menerima kenyataan kalau Masmu itu tidak ada, Rin," tegas Evi. Sesaat itu dia, walaupun tidak sepenuhnya ia mempercayai berita itu, namun tak dapat dipungkiri kalau hatinya tidak ada rasa khawatir. Dadanya sesak. "Ya sudah, aku tunggu di rumah sakit ya." Tanpa ada jawaban dari Rita, gadis itu sudah memutuskan teleponnya.
Rita menoleh ke tempat dia duduk sebelum ia menerima telepon dari sahabatnya tadi. Tak ada seseorang di sana. Dada Rita semakin sesak. Kekhawatiran itu semakin menusuknya. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan mencari sosok laki-laki yang ada di sampingnya tadi. Mas Dion, Mas Dion, kemana Mas? Panggil Rita mencari laki itu ke semua sudut ruangan, namun tak ada jawaban darinya. Ia mengempaskan tubuhnya ke lantai. Air mata membajiri kedua pipinya. Kata-kata sahabatnya tadi masih terngiang di telinganya. Kenapa Mas? Kenapa Mas tinggalin aku? Dirinya menangis terseduh-seduh. Air mata mengenang di kedua pipinya. Tiba-tiba, angin kencang itu datang kembali menerpa badannya. Terdengar bisikan dari arah kanannya. Aku datang karena aku ingin melihatmu dengan terakhir kalinya sayang. Selamat tinggal. Tangisannya pun semakin menjadi-jadi. Melihat kenyataan bahwa laki yang sangat dicintainya meninggalkan dia untuk selama-lamanya.